setia untuk Tuhan, selalu bawamu dalam hidupku. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita patut bersyukur buat penyertaan dan kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kita masih diperkenankan masuk ke dalam rumah doa Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu pesan yang perlu kami sampaikan, kiranya kita tidak akan sama ketika masuk ke tempat ini. Berbedalah kita ketika keluar dari tempat ini. Bertambah-tambahlah sukacita kita, bertambah-tambahlah roh kita yang hidup untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang penghantar sebelum hambanya nanti akan menyampaikan firman Tuhan yang kedua, dan jangan sekaligus nanti juga akan memimpin kita di dalam doa berkat. Baik firman Tuhan yang saya akan sampaikan yang terambil dari Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Ini firman Tuhan yang sudah sangat familiar atau sudah sangat sering diperdengarkan oleh para hamba-hambanya kalau menyampaikan firman Tuhan. Baik, saya akan bacakan bagi kita yang tidak membawa Alkitab, silakan dilihat ke depan, ada dengan tilang slide, dan jikalau ada aplikasi pendukung Alkitab di Androidnya silakan juga dibuka. Begini firman Tuhan Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Sekali saya bacakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan
kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri sehari cukuplah sehari. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau perikop firman Tuhan ini mengatakan hal kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada persoalan yang terjadi di negara dan bangsa kita ini yang kita sudah sama-sama ketahui bahwasanya pandemik COVID-19 masih gencar-gencarnya hari ini menyerang negara kita ini. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, firman Tuhan hari ini mengajak kita, firman Tuhan hari ini meneguhkan kita bagaimana kita supaya tidak khawatir dengan persoalan yang terjadi hari ini. Tidak tertutup kemungkinan di antara kita ini memiliki persoalan oleh karena pandemik yang terjadi hari ini. Mungkin pekerjaan kita semakin menyempit, mungkin berkat-berkat kita mengatakan semakin dikurangi Tuhan. Tidak, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang beberapa waktu yang lalu, firman Tuhan di hari-hari lalu yang kita dengarkan itu mengajarkan kita supaya kita tidak khawatir. Terlebih firman Tuhan pada hari ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kesusahan sehari ini cukuplah untuk hari ini saja. Yang mengatakan kepada kita, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang meyakinkan dirinya kepada Tuhan, tidak perlu khawatir. Dengan cara Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mencari kebenarannya, mencari kerajaannya, supaya terjawablah firman Tuhan pada ayat 34. Kesusahan sehari ini cukuplah sehari ini saja. Karena orang percaya tidak akan Tuhan biarkan meminta-minta. Di sisi yang lain, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada firman Tuhan mengatakan, engkau tidak akan turun tetapi akan naik, engkau tidak akan menjadi ekor tetapi akan menjadi kepala, engkau tidak akan meminta-minta tetapi engkau akan jadi berkat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kecemasan oleh karena persoalan pandemi sekarang, kecemasan oleh karena kehidupan rumah tangga, kecemasan oleh karena anak-anak sekarang. Jangan pernah khawatir, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya bukan katakan saudara tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tetapi jangan berlebihan. Selaku kita orang-orang percaya, selaku kita mengetahui, mengerti maksud dari firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, biar mau bayar nama permuluan bisa dari orang. Dalam susah, alami persoalan koronon. Dalam susah ada dana tambah masih sekolah. Jajan nama tambah. Tapi Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ini rencana Tuhan agar kita melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa terjadi persoalan? Agar saudara merasakan bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sebagian juga berkata, di bagas pasai tanah usanari. Mungkin Tuhan izinkan itu supaya kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Atas pemulihan bilur-bilurnya yang begitu luar biasa, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Dan di sisi yang lain, mungkin kita berkata, bagaimana harus kami buat di zaman sekarang ini? Bagaimanalah kami mencari kerajaan dan kebenarannya? Mungkin kami ke gereja pas-pasan, dulu-dulu pun mungkin berpikir, Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak melihat sebesar apa yang kau berikan, tetapi Tuhan mau melihat bagaimana ketaatan kesetiaan yang terjadi atas saudara yang mengikuti ibadah hari ini. Kalau kita memikirkan kehidupan kita, kalau kita bercerita persoalan-persoalan hidup kita ini, mungkin persoalan kita berbeda-beda. Ada persoalan A, ada persoalan B, ada persoalan C, dan ada persoalan D. Tetapi yakinlah Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika engkau mencari kerajaan dan kebenarannya, kesusahanmu hari ini cukuplah untuk hari ini. Itu terjadi agar engkau lebih kuat lagi berdoa kepada Tuhan. Itu terjadi agar engkau lebih taat dan setia di hadapan Tuhan. Itu terjadi agar engkau melihat pertolongan dan kebaikan Tuhan. Ketika tanganmu terangkat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan tangan untuk menolong engkau. Puji Tuhan. Bagaimana saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita menggenapi semuanya itu? Tuhan hanya katakan, tutup pintu kamar, masuk dalam kamarmu, lalu tutup dan berdoalah engkau. Maka ada pertolongan Tuhan terhadap engkau, ada pertolongan Tuhan terhadap kita, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus.
minta hikmat kepada Tuhan. Dia harus mencari hikmat kepada Tuhan. Bagaimana meminta hikmat kepada Tuhan? Maka dia kurangkan berdoa dengan khusyuk, berdoa dengan roh dan kebenaran. Puji dia terlebih dahulu. Mungkin suamimu ada di lautan, mungkin istrimu juga hari ini bekerja oleh karena pekerjaan yang menuntutnya. Jangan pernah kecewa dan jangan pernah takut. Semuanya Tuhan akan tambah-tambah ketika kerajaan dan kebenarannya engkau dahulukan. Inilah mungkin jalan Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin dunia boleh diberi kamu hanya kepanggul dua kinan tanah. Mungkin diberi kain nata amatan di dia dunia. Mungkin juga suami melihat istriku di mana. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sulitkan engkau menjadi berkat bagi keluargamu. Mungkin engkau yang kudus Tuhan hari ini datang ke tempat ini, jadikan itu berkat bagi keluargamu. Jadikan engkau membawa berita-berita sukacita ke tengah-tengah keluargamu. Mungkin keluargamu menyepelekan engkau hari ini. Jangan pernah sulit Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan akan bertindak dalam kehidupanmu. Tuhan tidak memakai orang pintar, tetapi dia pakai orang bodoh untuk mengalahkan pengetahuan dunia ini. Puji Tuhan. Yang pintar, yang bodoh, yang miskin, yang kaya, yang tua, yang muda, di hadapan Tuhan sama-samanya. Ketika kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Orang kaya juga disuruh dikatakan kepada dia, jual seluruh hartamu, maka kau akan ikut dengan aku. Kekayaan hari ini lebih fenomenal dari Quran firman Tuhan. Karena kenapa? Dan saya juga tidak bisa mengatakan kita tidak perlu uang, kita tidak perlu harta, perlu. Tapi semuanya itu bagaimana kita mengelola kehidupan fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, beberapa waktu lalu juga ketika kami berada Suhat, kami sependapat dengan Bapak Pendeta Simatupang dan Bapak Pendeta Gulu dan Bapak Pendeta Halawa. Kami bercerita bagaimana kalau kita diberikan pilihan terhadap keturunan kita, dan bagaimana kalau kita diberikan pilihan menjadi seorang pejabatkah atau menjadi seorang pendetakah. Bagaimana kita menunjukkan kita ketika menjadi seorang pejabat dan menjadi pendeta atau pelayan Tuhan yang hidup dalam kasih dan mengasihi orang. Karena firman Tuhan mengatakan, engkau tidak akan menjadi peminta-minta, tetapi akan menjadi berkat. Ketika engkau diberkati, bagaimana engkau mengasihi orang dan kasih itu bersalur kepada orang sekitar. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami sepakat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak pernah akan mengatakan kepada Tuhan, berikanlah Tuhan anak saya seperti ini, berikanlah anak saya seperti ini, berikanlah anak saya seperti ini. Tapi kami sepakat pada saat itu, terserah Tuhanlah mau Tuhan pakai bagaimana anak kami ini, asalkan dia menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada hal akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pendeta, mohon maaf kepada para hamba Tuhan. Pendeta yang menyalahkan jabatannya. Pendeta yang menyalahkan jabatannya. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bolo inarwatannya, bolo masalah pangula, bergawanyan holong di bagas rohana. Puji Tuhan. Bagasnya holong di bagas rohana. Ada sifata manipilo sian hamani Tuhani. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita berdoa kepada orang-orang muda di tempat ini, kepada anak-anak kita, agar Tuhan pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau mau Tuhan pakai begitu menjadi pejabat, silakan menjadi pejabat. Lebih baik menjadi seorang pejabat berhati pendeta daripada seorang pendeta berhati seperti penjahat. Puji Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kekhawatiran kita berasal dan bersumber dari anak-anak kita yang semakin hari beranjak semakin dewasa. Jangan takut Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan takut. Jangan takut. Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Semuanya akan ditambahkannya. Semuanya. Tidak sebagi-sebagian. Tidak satu-satu, tidak dua-dua. Semuanya ditambahkan. Kesehatan, pangkat, segalanya ditambahkan Tuhan. Dan percayalah, hari ini mungkin kita datang ke tempat ini memiliki persoalan,
yakin dan percaya dan genapi firman Tuhan ini pada hari ini. Kita keluar dari tempat ini, persoalan ini cukup hari ini aja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Doakan istrimu, doakan suamimu, doakan anak-anakmu dimanapun hari ini berada, di perantauan, di pekerjaan, doakan semuanya agar dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, agar pandemik yang hari ini tidak membuat kita khawatir, tetapi pandemik hari ini membuat kita melihat kebaikan dan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih nama Tuhan Yesus. Kita berdoa buat seluruh pelayanan kita satu minggu ini, ibadah hari Rabu, dan masih tetap dilakukan di tengah gereja Tuhan di Habil. Ibadah hari Jumat di gereja kita ini masih tetap jam 7:30, dan ibadah malam minggu masih dilakukan di gereja kita di GPI Habil, supaya kita menghadirinya dan kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Dan juga pengumuman, kalau tidak ada halangan, hari Kamis Bapak Gembala sidang bersama Bapak pendeta-pendeta yang ada di seluruh Gatapteng ini akan berangkat ke Pematang Siantar, bertemu dengan Bapak Ketua, sekaligus membawa ucapan syukur kita dari setiap kehidupan kita. Dan Bapak Ibu yang belum memberikan pembelanjaan Bapak Ketua, mari berikan mungkin hari ini atau beberapa hari ke depan, karena hari Kamis Bapak Gembala sidang bersama Bapak Pendeta akan berangkat ke Pematang Siantar. Semampu kita saja. Kalau mungkin dari beberapa minggu lalu mengatakan harus 1 kaleng beras, tapi kalau Bapak Ibu yang mampu hanya memberikan 1 surut beras saja pun, itu menjadi ucapan syukur kepada Tuhan. Itu menjadi berkat, dan kita meminta doa, sehingga itu menjadi topik doa Bapak Purus dan gereja Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Kita beri persembahan yang kedua dan ketiga. Kita akan puji buat Tuhan. Syalalala, syalalala. Yesus kasih jiwaku.
bukan hanya persembahan yang dinyatakan kepada Tuhan, tapi dengan pujian kita, dengan hati kita, kita memuji Tuhan, mempersembahkan Tuhan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa buat persembahan ini, berdoa buat seluruh kegiatan pelayanan kita satu minggu ini, berdoa buat pelayanan hambanya Bapak Pendeta yang ada di Singkuan, berdoa buat pelayanan hamba yang satu minggu ini. Kalau nggak salah sekitar jam 5 pagi hari Kamis akan berangkat ke Anak Syanta dengan 2 kendaraan mobil bersama Bapak Pendeta. Kita berdoa bersyukur berjalan dengan kemurahan Tuhan. Dan kita merasakan anugerah Tuhan berulang dalam hidup kita. Kita akan puji buat Tuhan, bagikan tanah kering yang menimbulkan air. Kita mengundang hambanya berdoa buat persembahan, buat firman Tuhan, buat pelayanan satu minggu ke depan dalam kemurahan Tuhan. Bapak semua hidup terganggu. Haleluya. Haleluya Yesus. Seperti tanah yang kering Tuhan, memberikan aliran dalam hidup kami. Demikianlah jiwa kami Tuhan, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwa segala pertolongan dan berkat Tuhan atas kami. Kalau Tuhan hari-hari yang kami lewati Bapa, Engkau masih mengasihi dan menyertai kami, bahkan memberkati kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan, hari ini Tuhan Yesus datang memuji memuliakan nama-Mu di rumah Tuhan ini Bapa di surgawi. Dengan hati kami bersukacita kepada Tuhan. Kalau hidup kami Tuhan, senantiasa Tuhan pelihara. Tuhan Yesus yang mengasihi kami dan memberkati kami Bapa. Dan hari ini Tuhan, apa yang kami terima Tuhan, kami memberikan sebagian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memberikan sebagai persembahan kami untuk bawa kami ke rumah Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah yang memberkati Bapa setiap tangan-tangan jemaat-Mu yang memberi Bapa maupun yang belum memberi Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan berlipat-lipat ganda. Berkat-Mu Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan dan keluarga kami, setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, dan juga hamba-hamba dalam berbagai profesi apapun Tuhan Yesus, baik mereka yang bekerja di lautan Bapa, bekerja menjadi wirausaha, wira swasta, maupun Tuhan Yesus yang bekerja sebagai guru Tuhan, petani, peternak, dan juga Tuhan Yesus yang mendagang Bapa. Engkau yang memberkati kehidupan dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Biarlah berkat Tuhan menambah bertambah bagi kehidupan dan setiap kehidupan kami Bapa.
dan juga para hamba Tuhan Engkau memberkati di sektor pemerintahan Bapa. Engkau yang memberkati juga di sektor Tuhan Yesus berwira swasta Bapa. Engkau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini kami berdoa juga buat hamba-Mu, pimpinan sidang kami, Bapak Pendeta kami Tuhan Yesus, yang hari ini melayani Tuhan di ibadah sidang Tuhan. Engkau yang menyertai hamba-Mu dan memberkati hamba-Mu Tuhan, dan juga memberikan kesehatan bagi hamba-Mu ketika mereka dalam perjalanan mulai berangkat sampai Tuhan pulang, dan juga dalam pelayanan dan Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan mereka Bapa di surga ini. Juga pendeta Masalah yang melayani di kami, Tuhan memberkati dalam pelayanannya Bapa di surga ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, rencana-rencana hamba-Mu yang akan Tuhan Yesus menuju ke Dasyatna. Dan kami sini Bapa Tuhan, Engkau yang turut campur tangan Bapa dalam rencana-rencana hamba-Mu. Tuhan yang menyertai hamba-Mu Tuhan Yesus yang dalam masa perjalanan Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Allah dan senantiasa menyertai dalam hidup hamba-hamba-Mu. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Allah yang sebentar lagi Tuhan akan dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Peguru Guru Nabi Tupulu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi dan memberkati hamba-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus menyampaikan firman Allah yang luar biasa Tuhan Yesus Kristus, dan akan disampaikan oleh hamba-Mu lebih lagi Bapa di surga Yesus Kristus. Pimpinlah hidup kami Tuhan hari ini. Biarlah siap hati kami Tuhan mendengarkan firman Allah. Biarlah kuasa pimpinan Roh Kudus-Mu Yesus yang hadir di tempat ini memimpin dan menyertai kami Bapa. Dan pujilah Engkau Tuhan Yesus, dimuliakan nama-Mu Bapa hari ini Bapa sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita lebih dalam lagi mendengar firman Tuhan. Lebih luar biasa lagi menghibur kita baru dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan dan perisai. Sebab firman Tuhan adalah penopang dalam